Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,20% ke angka 6.937. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari ini naik lumayan tinggi karena kalau pemberitaan bahwa emiten ini menjual salah satu asetnya. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya, apakah hanya kenaikan sementara? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham APLN yang hari ini naik 4% lebih ke harga 149. Dan bisa kita lihat, pada perdagangan hari ini malah sempat APLN naik di atas 160 dan menyentuh sekitar 165. Tapi pada saat penutupan, kembali turun dan berada di bawah harga 150. Jadi kenaikan hari ini tidak mengkonfirmasi bahwa APLN berhasil break kedua garis EMA dan di atasnya masih ada resisten 150. Dan kenapa APLN bisa naik sangat tinggi hari ini? Karena kalau pemberitaan bahwa APLN menjual Mall Neo Soho senilai 1,44 triliun. Ini gunanya untuk membayar hutang APLN. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini terlihat ada akumulasi, walaupun akumulasi tidak besar, tapi asing terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk APLN, tetap menurut saya harus hati-hati. Candle hari ini tidak oke, karena ada shadow ke atas sangat panjang, dan saat ini juga belum terkonfirmasi naik di atas kedua garis EMA. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah bersih dapat di sekitar 142, 143, sampai 145, pertimbangkan take profit apabila ternyata APLN masih gagal naik di atas 150. Atau gagal bertahan di atas garis EMA 50 saat ini di harga 147. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry sampai APLN, menurut saya paling aman itu tunggu APLN berhasil naik di atas 150 baru coba ikutan entry. Jadi tunggu konfirmasi dulu, APLN berhasil break 150 baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 160 sampai target lebih jauh di 170 apabila memang berhasil naik di atas 150. Apabila terpantau APLN belum berhasil naik dari 150, masih terlalu beresiko menurut saya untuk coba entry karena masih ada potensi untuk melemah kembali dan turun di bawah garis EMA 50 150 kembali. Selanjutnya saham ASRI juga bisa kita lihat hari ini naik hampir 4% ke harga 186, dan untuk ASRI secara pergerakan saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 182. Untuk ASRI garis EMA 50 masih berupa resisten, tapi support EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ASRI. Jadi ASRI merupakan salah satu saham di sektor properti yang secara tren saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150. Apalagi jika terpantau satu minggu ke depan ASRI berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka ASRI akan mulai uptrend kembali. Dan ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekatnya itu sekitar 190. Jadi ASRI menurut saya selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan ASRI hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terpantau satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ASRI. Jadi ASRI secara teknikal saat ini menurut saya masih oke, masih ada potensi besar untuk kembali naik mengetes harga 190. Jadi potensi untuk break garis EMA 50 masih sangat besar untuk saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 180 atau jika garis EMA 150, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold dengan target terdekat untuk take profit itu menurut saya di sekitar 190. Atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di resisten psikologisnya di harga 200 untuk saham ASRI ini. Dan selanjutnya kita coba lihat saham DLD. Hari ini DLD juga terlihat naik 0,99% ke harga 204. Tapi untuk DLD saat ini memang masih bertahan di atas support psikologis di harga 200. Tapi garis EMA 150 di harga 206 sudah berubah menjadi resisten. Jadi secara pergerakan DLD saat ini sudah mulai melemah dan ada potensi untuk mulai bergerak downtrend apabila ternyata DLD dalam satu minggu ke depan masih gagal naik di atas garis EMA 150. Memang saat ini support psikologis 200 masih kuat menahan penurunan dari saham DLD. Di akhir Agustus juga sempat mengetes 200, berhasil rebound naik di atas garis EMA 150, tapi mencoba beberapa kali break garis EMA 50 masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk DLD jika kita lihat kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi
asing juga hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk DLD saya lihat masih ada potensi untuk sideways dan naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 210. Tapi ingat, apabila terpantau 1 minggu ke depan DLD mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal, masih ada potensi DLD kembali turun mengetes 200 atau malah menembus harga 200 ini. Karena saat ini masih belum terlihat ada akumulasi pada saham DLD dengan jumlah besar. Selanjutnya saya akan coba analisa saham CTRA hari ini juga naik 1% lebih ke harga 1010. Tapi bisa kita perhatikan walaupun hari ini naik, candle hari ini masih candle merah dan malah sempat CTRA kembali mengetes support psikologisnya di harga 1000. Jadi cara tren CTRA saat ini masih bergerak downtrend karena sudah turun di bawah kedua garis EMA. Dan saat ini tertahan di support psikologisnya di harga 1000. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau hari ini mulai masuk akumulasi saham CTRA. Jadi CTRA apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa coba wait and see, spekulatif buy di sekitar harga 1000 apabila CTRA terpantau 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas support psikologis ini. Jadi masih bisa coba entry di sekitar harga 1000 dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar harga 1050 sampai garis EMA 150. Karena apabila berhasil rebound dan bertahan di 1000 tapi mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, secara tren masih berpotensi untuk bergerak downtrend atau turun menembus harga 1000 ini. Jadi manfaatkan ini hanya untuk technical rebound sementara. Karena apabila terpantau gagal break dan CTRA ternyata turun menembus harga 1000, maka CTRA berpotensi lanjut downtrend menuju support berikutnya di sekitar 950. Ya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.